terkait dapat mengajak temannya berbuat baik dan berkata benar. Ayo dibaca bersama-sama sampai titik ini. 1, 2, 3. Tindakan yang bermanfaat. Yang mana tindakan bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk orang di sekitar kita. Siapa yang pernah membantu temannya untuk kita? Aku. Kita dapat apa namanya? Apa? Harus ditolong ya, pintar. Yang kedua, tolong teman kita ya. Terus di sini, siapa yang kalau kita bantuan ke temannya mengucapkan tolong dan terima kasih? Pernah? Pernah. Lanjutkan di sini siapa yang pernah berkata benar? Maksudnya tidak berbohong. Siapa yang pernah berbohong? Yang pernah berbohong? Terus ini Bu. Ayo. Kenapa? Oke, apa? Jadi dijelasin ya. Jadi nggak boleh berkata bohong ya anak-anak. Harus berkata jujur dan benar. Jadi mengatakan sesuai dengan kenyataan. Contohnya, mengakui kesalahan, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tidak menambahkan baik cerita. Jadi semisal gurunya bertanya ke kalian, siapa yang menumpahkan minuman itu? Misal apa ya? Ya apa? Misal kalian ada sendiri. Jadi semisal Julfi menumpahkan air dan gurunya bertanya, Julfi harus berkata jujur, tidak boleh malah menuduh temannya. Misalnya kamu namanya siapa? Abi. Abi Bu yang menumpahkan air, padahal kan yang menumpahkan sih Julfi. Jadi tidak boleh berbohong ya, harus berkata benar. Kemudian di sini ada cara mengajak teman berbuat baik. Siapa yang pernah mengajak teman berbuat baik? Banyak ya, banyak yang sudah pernah mengajak teman berbuat baik. Cara mengajaknya kayak gimana? Aku kalau salah satu menjawab, ini itu. Apa juga tahu cara mengajak temannya gimana untuk berbuat baik? Ayo kamu mau? Oke, Ibu terangin terlebih dahulu ya. Nah, jadi cara mengajak teman berbuat baik, kita bisa menggunakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang sopan, dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Contohnya, ayo kita bantu Bu Guru. Kita Ibu Gurunya membawa banyak buku, kita bisa membantu untuk membawakan. Yang kedua, memberi contoh terlebih dahulu. Nah, semisal kita mau mengajak teman berbuat baik, kita bisa mencontohkan terlebih dahulu. Nanti teman yang lain bisa ikut-ikutan untuk meniru perbuatan baik kita. Yang ketiga, menasehati dengan baik. Contohnya, buang sampahnya di tempat sampah ya, supaya kelasnya bersih. Jadi nggak boleh macam, sampah dulu. Kayak gitu. Jadi harus menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan. Kalau temennya digituin, semisal sampah dulu berserakan, terus responnya bakal gimana? Ngamuk kan? Betul kan? Jadi harus pakai kata-kata yang jujur. Kita yang terakhir, mendukung teman yang berkata jujur. Contohnya tidak apa-apa kaku, itu lebih baik. Nah jadi semisal ada temannya yang berbohong, tetapi orang lain ada yang tahu ketika si temannya itu berbohong, kita bisa mengajak untuk berkata jujur. Jadi supaya tidak merugikan kita dan juga merugikan orang lain. Terus coba dia benar ya jawaban anak-anak. Nah, semisal kalian melihat kejadian ini, apa yang kalian lakukan? Ya pintar. Cara misalnya gimana ngomongnya ke temennya itu? Kalimatnya gimana? Oke, boleh ya. Yang penting kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar ataupun malah ikut-ikutan berantem. Terus di sini Ibu ada, Bunda ada tugas untuk kalian.
Mama,